Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal UTS Microteaching. Yang pertama soalnya adalah jelaskan 7 materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Adapun 7 materi tersebut, yang pertama adalah model pembelajaran atau perangkat microteaching, pengantar microteaching. Model pembelajaran adalah pembelajaran yang mengarah pada optimalisasi intelektual dan emosional pada siswa yang mengarahkan pada pengetahuan, nilai, aspek, sikap. Adapun model-model pembelajaran aktif, yang pertama discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, kontekstual, kooperatif, kolaboratif, dan problem solving. Yang kedua ada perangkat pembelajaran K13. Kurikulum K13 itu adalah kurikulum yang berlaku di Indonesia dengan metode belajar menggunakan media pembelajaran terpadu, pendekatan saintifik, serta penilaian autentik. Adapun jenis-jenis perangkat pembelajaran K13, yang pertama ada silabus, yang kedua ada RPP, yang ketiga ada kalender akademik, yang keempat ada program tahunan, yang kelima ada program per semester, yang keenam ada rincian pekan efektif, yang ketujuh ada buku absen, yang kedelapan ada buku jurnal, yang kesembilan buku penilaian, yang ke-10 bundar portofolio, yang ke-11 bank soal, dan yang terakhir media pembelajaran. Nah, materi yang ketiga adalah modul ajar. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tentang tujuan, langkah, dan media pembelajaran yang dibutuhkan dalam suatu topik pembelajaran atau ATP. ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Modul ajar terdiri dari yang pertama, informasi umum modul, meliputi identitas sekolah. Yang kedua, ada kompetensi inti, meliputi kompetensi awal dan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, profil belajar Pancasila, submateri. Yang terakhir, model atau metode pembelajaran. Nah, yang ketiga ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pembukaan, kegiatan inti pembelajaran, yang ketiga penutup, dan yang terakhir alokasi waktu. Adapun asesmen, yang pertama asesmen awal, yang kedua asesmen formatif dan sumatif, yang ketiga asesmen kelompok, yang terakhir ada asesmen individu. Adapun juga media dan sumber pembelajaran. Yang pertama media audio, visual, dan audio visual. Yang terakhir sumber buku, internet, dan lingkungan belajar. Dan yang terakhir dari modul ajar itu ada daftar pustaka. Materi yang keempat ada administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah sistem yang terintegrasi mengelola sebagai aspek suatu sekolah dengan bertujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efisien, sejalan, atau efektif. Adapun fungsi administrasi sekolah, yang pertama perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat penganggaran, yang kelima pergerakan. Adapun jenis administrasi sekolah, yang pertama administrasi standar isi, yang kedua administrasi standar proses, yang ketiga administrasi standar kompetensi, yang keempat administrasi standar PTH, yang kelima ada administrasi standar sarana dan prasarana, yang kelima ada administrasi pengelolaan, yang ketujuh ada administrasi penilaian, yang kedelapan ada administrasi budaya dan lingkungan sekolah, dan yang terakhir ada administrasi masyarakat dan kemitraan. Yang kelima ada administrasi guru. Administrasi guru itu adalah suatu petunjuk kerja atau pedoman belajar yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga pelajaran tersebut dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Adapun jenis administrasi guru, yaitu ada 3. Yang pertama administrasi diri untuk guru sendiri, yang kedua administrasi kelas untuk kelas, yang terakhir administrasi sekolah untuk kantor sekolah. Yang keenam
ada P5 atau PPRA. Yang pertama, P5. P5 adalah proyek kegiatan profil pelajar Pancasila. Pengertian dari P5 adalah program yang dirancang Kemendikbud sebagai bagian dari kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mendorong tercapainya hasil pembelajaran. Adapun profil pelajar rahmatan lil alamin atau PPRA. PPRA itu sendiri adalah profil ini menekankan pada pengembangan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, dan menjalankan ajaran Islam secara moderat. Adapun materi yang ke-7 yaitu asesmen. Asesmen terbagi menjadi 2. Yang pertama asesmen sumatif, yang kedua asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian atau asesmen formatif yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian siswa. Asesmen sumatif adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian pembelajaran atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 2, yaitu apa sih manfaat pembelajaran micro teaching dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir untuk persiapan kami di magang kelak? Yang pertama yaitu adapun manfaatnya. Pengembangan keterampilan mengajar. Micro teaching memberikan kesempatan untuk mempraktikkan pengajaran dalam skala kecil. Jadi, di sini di dalam kelas kami bisa mempraktikkan sebelum kami terjun ke lapangan. Yang kedua, ada peningkatan kemampuan berpikir menyampaikan materi. Melalui praktik mengajar di kelas, saya sebagai mahasiswa bisa menyusun materi atau modul ajar yang mudah dan dapat dipahami. Yang ketiga yaitu mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah di mana tempat kami magang kelak. Yang keempat ada pemahaman beragam metode pembelajaran. Saya diperkenalkan berbagai model pembelajaran atau metode dan teknik pengajaran yang dapat diterapkan untuk kebutuhan siswa di mana tempat kami magang kelak. Yang terakhir adapun pengembangan rencana pembelajaran. Pembelajaran ini mengajarkan saya cara merancang rencana yang terstruktur. Yang terakhir adapun pengembangan mental dan emosional. Di sini juga di micro teaching kami sebagai mahasiswa pun diajarkan untuk mempersiapkan diri saat menjalani magang secara mental untuk menghadapi suatu situasi kelas yang belum kami ketahui karena kami belum magang. Saya kira cukup untuk saya menjelaskan soal UTS micro teaching ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.